ini sudah menjadi dakwaan, bahkan sudah dipenjara. Oke. Padahal itu untuk memancing perdebatan, muncul kebenaran, tapi faktanya justru dipenjara. Ya, kesalahan apa dalam berpikir di sini? Salahnya nggak ada orang yang mau berdebat tentang hal yang lagi dipertengkarkan, lalu dituduh aja itu hoax. Kenapa dituduh hoax? Mumpung ada pidananya kan? Kan lebih efisien duduk hoax daripada bercakap-cakap. Tapi buat kita problem serius karena mencelakakan orang. Buat saya juga itu problem serius, di universitas itu problem serius. Ya. Kan Jadi, mestinya apakah ini bentuk kedunguan? Coba ulangi lagi kalimatnya. Apakah ini bentuk kedunguan? Pasti. Pasti. Yang kedua, tenang, tentang kebencian. Kalau kebencian dan juga sekaligus penistaan agama, Gus Nur ini ulama, di penjara dicintai, suruh khutbah Jumat dan segala macam. Antara realita dengan tuduhan tidak nyambung. Bagaimana menerangkan filosofisnya? Tentu ada semacam sinopsis di kepala jaksa terutama untuk memperlihatkan kemampuan dia membekuk seseorang. Kan jaksa selalu datang dengan prinsip bahwa saya bisa beku Anda. Hakim datang dengan prinsip saya bisa menegakkan keadilan. Pengacara datang dengan prinsip saya bisa membebaskan terdakwa. Jadi kalau itu sama argumennya, nggak ada soal, pengadilan bisa buktikan. Tapi yang terjadi sekarang, sistem pengadilan kita, di dalamnya ada jaksa, ada pengacara, ada polisi. Yang terjadi adalah penghukuman, bukan pengadilan. Pengadilan mulai dengan narasi, diskors. Kita bahas sama-sama, the thing called hoax tadi apa itu? Hate speech itu apa? Tetapi karena mau efisien, maka Anda langsung buka KUHP aja. Padahal sebetulnya, hal yang bisa dibicarakan secara demokratis nggak perlu KUHP. KUHP itu adalah final atau solusi terakhir lah. Kalau masih bisa bercakap-cakap buat apa? Kita lagi masuk dalam restoratif justice, di mana percakapan lebih penting daripada penghukuman. Kan future law kita, apa bahasa latinnya itu, ius constituendum, kita adalah menuju ke situ. Jadi seharusnya ada percakapan, dan kita tahu kalau saya terangin di filsafat politik, semakin banyak ada KUHP, artinya semakin kurang demokrasi itu. Kalau saya bisa bercakap-cakap dengan tetangga saya untuk sekedar, oke, daun mangga Anda ada di tempat saya, oke, saya buang ya, tapi saya bisa ambil dong mangga sedikit di situ kan enak kan? Bukan langsung keluar dengan KUHP, Anda mencemari halaman saya, maka saya bawa Anda ke ruang sidang. Itu berhenti persahabatan antar warga negara tuh. Apalagi ini soal publik yang seharusnya dipercakapkan aja kan, atau paling nggak bikin seminar lah supaya jelas, nggak usah dibawa dalam pengadilan itu. Saya usulkan itu ya. Ya, kemudian kenyataannya yang seharusnya tidak masuk ruang pengadilan hari ini masuk. Padahal juga sudah kita buktikan 22 orang saksi, 5 ahli, 17 fakta. Semua tidak ada yang pernah lihat ijazah asli Jokowi. Ini kaitan dengan ijazah soalnya. Maka pertanyaan seriusnya, kok jadi bertele-tele gitu loh. Kan harusnya kalau mengacu kepada 143 dari dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap. Ini kan nggak ada ijazah aslinya, kan berarti tidak jelas. Maka ada klausul harusnya ini kasus batal demi hukum. Tapi kenapa terus berlanjut? Fenomena apa? Psikologi, hak asasi manusia dan lain sebagainya Anda bisa mengerti? Untuk jelaskan ini. Coba saya terangkan dulu ya. Saya mau terangkan soal ijazah, padahal saya nggak punya ijazah tuh. Saya nggak punya ijazah. Tapi saya mengajar dari S1 sampai S3 tuh. Nggak ada yang persoalkan itu. Karena ada kepercayaan bahwa saya punya pengetahuan. UI minta saya mengajar dari S1 sampai S3 tuh. Satu waktu tanya, Pak Rocky mana ijazah Anda? Anda yang undang saya, kenapa Anda tanya ijazah saya loh? Kecuali saya mendaftar, oke saya tunjukkan. Anda yang perlu. Tapi ini soal administrasi. Nah itu masalahnya, soal administrasi. Kalau administrasi, silahkan cari file saya. Kan Anda yang keluarin, mestinya ada file Anda. Kalau ijazah saya robek, bagaimana coba? Jadi dalam soal ijazah tadi, itu bisa Pak Jokowi. Yang mau kita persoalkan ijazah sebagai tanda beliau pernah sekolah atau tanda beliau pernah berpikir? Yang mana? Ya pasti tanda
beliau pernah sekolah. Iya, kalau karena pernah ini, berpikir saya nggak yakin dia pernah karena berpikir. itu yang kita persoalkan. Cuma maksud saya begini, brother, untuk konteks ijazah ini diperlukan ketika mendaftar capres. Ya itu sebabnya saya sebut administrasinya diperlukan. Tapi sebetulnya kan yang nggak Dan berkonsekuensi logis hukum. Ya kan itu. Bagaimana menerangkannya? Ya. Sampai hari ini tidak terbukti. Sekarang, kalau itu soal administrasi, palsu atau tidak palsu dibuktikan di mana? Pada tanda tangan, pada nilai, itu bisa dipalsukan. Yang paling bagus buktikan bahwa kimia dari surat aslinya itu beda dengan kimia kertas yang dipegang Pak Jokowi. Ya bikin aja pembuktian forensik kan. Yeah. Kan ijazah itu ada kertas khususnya tuh. Yeah. Kimianya bisa beda dengan kertas untuk bikin kwitansi. Dan ukuran lamanya juga. Yes, itu bisa dilakukan. Udah, kami udah ajukan. Karbon. Mana bukti forensik ijazah asli Jokowi? Atau setidaknya Jokowi datangkan ijazah aslinya ke sini. Oke, itu poin satu ya. Poin kedua, ya Pak Jokowi juga bisa abaikan itu. Ngapain sih tanya-tanya tuh? Tetapi kalau Pak Jokowi bukan presiden, dia bisa abaikan. Kan orang palsuin ijazah sekarang menurut hukum nggak ada soal kok. Tetapi justru karena beliau kepala negara, maka seluruh mata publik akan terarah pada lembar kertas itu. Karena dia kepala negara, orang tuntut kejujuran. Kalau bukan kepala negara silahkan berbohong, oke, itu urusannya moral di akhirat. Tapi keadaan kita ingin agar semua pemimpin itu punya track record. Tadi saya lewat SDN 26 di situ. Yeah. Tulis aja begini nih. Membaca hari ini, memimpin hari esok. Waduh. Di SD 26 tadi, di dekat sini, begitu tulisannya. Di bawahnya, aktifkan narasi itu. Jadi bahkan dari tingkat SD, kalau anak SD bilang, kami disuruh membaca supaya besok bisa berpikir. Tanda saya pernah membaca ada ijazah itu. Apalagi presiden. Jadi pergi pada kepala sekolah SD di situ untuk tahu bahwa filosofi membaca berakibat pada ijazah secara administratif. Itu berlaku bagi anak SD, apalagi bagi Pak Jokowi yang pernah mengklaim duduk di perguruan tinggi dan sekarang adalah pejabat tinggi negara. Sehingga semua mata tertuju pada beliau sebagai causa celebre. Orang bisa berbohong, tetapi presiden nggak boleh berbohong. Dasarnya itu tuh. Jadi kalau Pak Jokowi segan, itu ada sesuatu kan. Yeah. Jadi semacam saya tunda-tunda deh atau kayak tunda pemilu tuh. Artinya belum bisa dibuktikan. Setiap penundaan di dalamnya ada perencanaan kejahatan. Waduh, ada perencanaan kejahatan. Nah, dengan tidak ditampilkan ijazah asli berarti ada rencana kejahatan. Secara logis begitu kesimpulannya. Nah, kalau demikian, apa logika psikologisnya tanggung jawab moral bagi si pejabat itu? Karena dia presiden. Apa? Ya, kalau nggak bisa dikriminalkan, ya tunggu aja pemilu berikutnya kan. Tetapi kan ada poin di dalam hukum bahwa berbohong bagi pejabat publik itu apa pasalnya coba? Kan ada undang-undang apa TAP MPR waktu reformasi, etika pejabat publik termasuk di dalamnya nggak boleh berbohong. Ya. Maka maksud saya, logika psikologisnya apakah dia harus menyatakan mundurkan diri atau apa? Itu tanggung jawab moralnya bagaimana pejabat seperti itu? Ya itu namanya moral call dari seorang pemimpin. Kalau dia seorang pemimpin ada prinsip noblesse oblige. Semakin noble, obligasinya semakin tinggi. Semakin dia mulia, dia punya kewajiban moral untuk pertanggungjawabkan bahkan hal-hal yang nggak pernah dipersoalkan. Apalagi dipersoalkan. Jadi sekali lagi ini prinsip leader. Kalau dia dealer bisa dia berbohong, tapi dia leader kan. Iya. Itu beda dealer dengan leader. Jadi logikanya moralnya seperti profesor tadi ya, mengundurkan diri. Iya, dia mesti mengundurkan diri mestinya. Iya. Kan itu dasarnya kan. Lalu orang tanya kenapa mengundurkan diri? Ya karena ijazahnya palsu kan gampang. Tapi Jadi, faktanya nggak pernah ada pernyataan mengundurkan diri, bagaimana ya menilai? itu artinya kemampuan untuk menjadi pandito ratu itu belum nyampe. Sekarang karena dari pihak individunya tidak demikian, sekarang dalam proses persidangan sebenarnya ada klausul yang bisa dia ini sidang di stop, sidang ini tidak bertele-tele, tergantung kewenangan hakim di dalam konteks menentukan bahwa ini udah tidak sesuai dengan dakwaan. Saya bayangkan misalnya setiap presiden Indonesia dia punya semacam hak untuk memperoleh noblesse oblige ketika dia lengser itu.
lengser ke Prabon nggak segala macam, kan dia tetap akan dipanggil Master Presiden itu. Di Amerika kan udah pensiun pun Master Presiden, Master Ambassador gitu. Orang akan panggil Pak Jokowi Pak Presiden. SBY sekarang masih dipanggil orang presiden tuh. Bukan karena dia formal presiden, tapi karena integritasnya ada di situ. Nah, satu waktu misalnya dalam waktu 10 tahun ke depan dibuktikan misalnya bahwa ternyata tercecer sebuah kertas yang setelah diforensik adalah kertas ijazahnya Pak Jokowi yang sekarang belum bisa dia sodorkan itu. Lalu ternyata itu kacau, kimianya beda dengan kimia kertas yang beredar di kalangan tahun kelulusan yang sama. Lalu orang persoalkan lagi, oh ternyata setelah 10 tahun baru ketahuan memang itu palsu, atau baru 10 tahun ketahuan itu memang benar. Jadi udah terlewati hari ini bahwa Pak Jokowi udah dapat stigma. Nah, stigma itu berbahaya bagi bangsa. Apa bahayanya? Ya, semua orang akan menganggap bahwa pemimpin Indonesia itu tukang bohong. Setiap kali ada pemimpin yang buruk di negeri ini kan. Jadi kita mau hindari stigma itu. Supaya stigma itu tidak berlanjut berabad-abad, buktikan di sini. Kan simpel kan? Harusnya begitu ya? Ya harus begitu. Ya. Saya ucapkan itu sebagai normativity di dalam moral call. Jadi panggilan moral itu menuntut dia secara honesty untuk bilang ini sebetulnya yang kalian persoalkan. Daripada ribut-ribut, kan gampang. Jadi dalam konteks ini bisa bedakan nggak antara kabar dan berita? Karena ini konteksnya dengan kabar dan berita. Sehingga ini menjadi berita nantinya kan bahwa Jokowi ijazahnya palsu atau tidak jelas. Dengan tidak jelas kan berarti sudah dipersoalkan. Dengan dipersoalkan ini kan juga jadi masalah besar buat bangsa ini. Jadi justru itu, begitu diputuskan dia jadi berita. Sebelum diputuskan dia jadi kabar. Dan kabar yang paling buruk adalah kabar angin. Nah, jadi gitu ya, antara kabar dan berita begitu. Ya, sekira amatur ini bisa lanjutkan. Makasih. Terima kasih Bang silakan Egy Sujana. Izin majelis. Saudara ahli, dalam proses pembuktian itu ada hal yang sifatnya empiris dan transenden, dan kemudian hal yang sifatnya empiris tadi dibuktikan dengan satu asumsi, praduga, keyakinan, tapi tanpa melihat fakta. Saya ingin ahli menerangkan bagaimana semestinya kita untuk membuktikan kebenaran yang sebenarnya empiris, faktual, bisa diindra, bukan kebenaran yang sifatnya transenden yang kita tidak bisa mengindranya begitu. Nanti kami kaitkan dengan proses pembuktian begitu. Suatu kebenaran transenden itu datang dari sekuensi logis. Artinya tanpa harus membuktikan datanya itu pasti ujungnya benar itu. Prinsipnya dalam logika, many times we must reason without knowing whether our facts are true. But we do want our reasoning to be correct. Jadi kendati datanya nggak ada, kalau reasoning kita, nalar kita lurus, pasti kita ketemukan. Tetapi itu penemuan itu diperoleh oleh reasoning, bukan oleh fakta itu. Jadi kalau kita kesulitan untuk membuktikan, pakai akal aja. Akal itu bisa dibantah oleh akal juga pada akhirnya. Tetapi dalam soal yang Anda tanyakan tadi, kalau dia pembuktian sebab akibat, kalau saya tahu akibat, saya bisa kendalikan sebelumnya supaya sebab itu tidak menimbulkan akibat kan. Jadi bisa terjadi percakapan sebelumnya untuk menghindari kausalitas itu berujung pada kriminalitas kan, begitu dasarnya. Jadi reasoning kita, kalau kita utuh mempercakapkan sesuatu, lama-lama barang yang tertutup itu dia popping up, dia membuka dirinya sendiri. Nah, tanpa asumsi itu nggak mungkin kita buka. Jadi percakapan, narasi yang ada di publik sekarang di ijazah palsu akan membawa kita pada tesis bahwa ya ada yang palsu sebetulnya. Tapi buat apa sih dibicarakan itu? Walaupun memang kalau nggak pernah dibuktikan, tuduhan itu akan berlanjut terus. Kan sayang asumsi itu ada terus kan, Pak Jokowi palsu tuh. Nanti kalau Pak Jokowi satu waktu lengser, lalu orang bilang itu tukang palsu lewat di depan kita, kan nggak enak sebagai bangsa kan. Mending selesaikan soal itu. Undang aja percakapan baru di luar sidang, kan masih ada waktu tuh. Iya.